Shalom saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu dilanjutkan di ayat 9, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita diminta untuk mengingat hal itu dengan baik. Hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Untuk kita saat ini, siapa yang suka dengan gelap? Siapa suka dengan cuaca yang mendung? Pasti tidak ada yang suka. Kita lebih menyukai terang sekalipun ada orang-orang yang menyukai kegelapan. Saat ini kita harus bersuka cita bahwa kita telah diangkat. Dikatakan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang kita saudara-saudara diangkat jadi terang di dalam Tuhan. Kita siap untuk hal itu? Atau kita masih betah dalam kegelapan? Yang sering sekali kita mengatakan bahwa kita hidup dalam terang, tapi dengan perkataan kita, dengan ucapan-ucapan kita menunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang hidup dalam kegelapan. Dengan perbuatan, perkataan yang sembrono, tidak diukur dengan umur, perkataan-perkataan yang hampa, tidak berguna sama sekali. Itu tak menunjukkan bahwa kita hidup di dalam terang, dan itu tak akan berbuahkan apa-apa selain kerugian kepada diri kita sendiri. Lalu firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan menguji Tuhan, tetapi menguji apa yang telah kita ketahui baik bagi Tuhan, tapi kita sering mengatakan, tidak mungkin saya bisa melakukannya, sedangkan saya belum pernah mencobanya. Maka sekarang ujilah. Jika kita sulit membantu, sulit mengikut Tuhan, sulit mengikuti pelayanan, uji, apakah kita siap untuk hal itu? Tapi kita saat mengatakan kita hidup dalam terang, hidup dalam Tuhan, kita pasti sanggup melakukannya. Bukan berarti segala sesuatu akan mulus begitu saja, dan kemudian ada tantangan sedikit membuat kita menjadi kecewa, seolah-olah Tuhan tidak membantu pelayanan, seolah-olah Tuhan tidak melihatnya sama sekali. Kan kita sudah tahu tidak ada yang mudah untuk mengikut Tuhan. Tapi yang mudah hanyalah satu, mengatakan saya pengikut Tuhan. Maka sekarang di ayat 11 dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, karena sebenarnya itu tak berbuahkan apa-apa. Itu tak bermakna apa-apa. Kitab ini juga mengingatkan kita untuk sangat keras, dikatakan jangan berkawan dengan orang-orang yang demikian. Jangan berkawan dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi ingin mengatakan bahwa jangan berkawan dengan sifatnya. Kita boleh berkawan dengan orangnya, tapi bukan sifatnya. Kita sering sekali begitu, ingin menyenangkan hati sesama, kita pun mau melakukan hal yang salah agar kita diterima dalam suatu kelompok, agar kita tidak dikatakan cupu. Kita akan melakukan walaupun hal itu berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi sekarang jangan pernah berkawan dengan sifat-sifat orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Cukup kepada orangnya, karena kita sama di hadapan Tuhan.
Maka untuk hari ini saudara sekalian, dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya dan kita telah mengatakan bahwa saya sudah diterima hidup dalam Tuhan, dalam terang. Maka saya akan berbuat saya akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari saya. Karena saya percaya bahwa apa yang tergerak dari hati saya itu berasal dari Tuhan. Itu Roh Kudus yang menggerakkan saya. Bukan dengan perkataan-perkataan yang sembrono, itu bukan berasal dari Tuhan. Atau hal-hal yang mendatangkan murka Tuhan. Orang-orang durhaka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita sudah harus segera bangun dari tidur kita, dari kenikmatan kita mengikuti apa yang selalu iblis harapkan untuk kita lakukan. Hanya sebentar saja kita bisa mengingat bahwa Tuhan telah mati, Yesus telah mati untuk kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita segera menghidupi. Tuhan ingin kita benar-benar adalah terang di dalam Tuhan, bukan terang yang tidak bersumber dari apa-apa, hanya kebohongan belaka. Baik orang yang sudah tua, baik yang lanjut usia, begitu juga orang-orang muda. Hidup di dalam terang bukan memandang usia, tetapi bagaimana kita berbuka, bagaimana kita menguji apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggal kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya akan berhasil. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang selalu meneguhkan hati kami. Dan kami percaya Tuhan, saat firman-Mu yang menggerakkan hati dan pikiran kami, segala sesuatu yang kami perbuat yang bersumber dari perkataan-Mu menjadi terang dalam seluruh kegiatan kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang selalu menjagai kami, dan kami sadar bahwa kami selalu melakukan dosa di hadapan Tuhan, selalu hidup dalam gelap. Tapi saat ini Tuhan, kami mau benar-benar disebut anak-anak terang dalam Tuhan, karena Engkau yang menguatkan kami melakukan apapun yang Engkau kehendaki, yang boleh kami lakukan. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.